Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan sebuah program yang diberi nama Jelita, yaitu Jendela Literasi dan Aksi. Mari kita awali dengan sebuah kutipan bijak dari Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.3 ini yang pertama adalah CGP dapat menjalankan tahapan kerja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kedua, CGP mampu membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut pada aksi nyata. Pada modul 3.3 ini, saya menggunakan refleksi model 4F, yaitu Fact, Feeling, Finding, and Future. SDN Tugu Utara 17 Pagi merupakan sekolah dasar yang berlokasi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang didukung oleh pendidik dan tenaga pendidikan yang lengkap dan kompeten, disertai dengan siswa yang heterogen. Cukup banyak siswa mendapatkan prestasi di berbagai bidang, baik dalam tingkat kecamatan, kota madya, bahkan provinsi. Namun, ada sebagian siswa masih tertinggal dalam hal literasi. Untuk kelas tinggi, bisa membaca namun belum mampu memahami isi bacaan dan menginterpretasikannya dengan baik. Demikian juga dengan kelas rendah, khususnya kelas 1 dan kelas 2, masih banyak siswa yang belum lancar membacanya. Siswa belum bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan untuk memperkaya wawasan. Inilah yang mendasari saya sebagai calon guru penggerak untuk merancang sebuah program yang berdampak pada murid, yaitu program Jendela Literasi dan Aksi. Dengan harapan melalui kegiatan yang menarik dan menyenangkan ini dapat meningkatkan minat baca, rasa percaya diri, dan kreativitas siswa. Langkah aksi nyata yang saya lakukan di awal adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan tertinggi dan penanggung jawab sekolah terkait izin dan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya saya menyusun program dengan tahapan kerja. Kemudian saya mensosialisasikan program Jelita kepada rekan sejawat dan warga sekolah, khususnya kepada siswa. Baik anak-anak, ibu lanjutkan ya. Kita punya program baru. Programnya ini kita rancang bersama ya. Kenapa program ini muncul? Karena dilihat nih, Bu Mariska sama guru-guru yang lain memperhatikan kalau literasi di sekolah kita itu ternyata masih sangat kurang. Gimana Bu Mariska kurangnya? Kelas 1 misalnya, banyak yang belum bisa baca. Bahkan kelas 2 banyak yang belum bisa baca, belum lancar bacanya, masih mengeja. Bahkan mungkin di kelas tinggi ada, tapi kita nggak usah sebut nama teman-teman kalian ya. Kemudian yang kelas tinggi juga sudah bisa baca orangnya, tapi kadang nggak memahami isi bacaan. Jadi cuma tahu baca doang. Atau ada
berupaya membentuk kader jelita yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Mereka yang akan bekerja sama untuk mengembangkan program ini, mengisi kegiatan dan mensosialisasikan program baru sekolah ini kepada seluruh peserta didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kader Jelita. Kemudian mengasih tahu kepada kelas 3 tentang program Kader Jelita dari 17. Apakah mengganggu waktunya Pak Yusuf? Masih Pak. Perkenalkan, kami dari Kader Jelita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia, nama saya Yusuf, nama saya Zalina, nama saya Zata, nama saya Yusuf, nama saya Reza, nama saya Aiman. Di sini kami dari Kader Jelita. Apa adik-adik? Nah, di sini kita nggak akan ada videonya. Dan ini juga akunnya. Akunnya seperti ini ya. Adik-adik, jadi Jelita itu adalah program terbaru dari SDN Tugu Utara 17 pagi. Nah, Jelita adalah kepanjangan dari Jendela Literasi dan Aksi. Apa adik-adik? Jendela Literasi dan Aksi. Nah, di Jelita itu kalian bisa belajar untuk membaca, menulis, berpuisi, membaca dongeng, dan literasi lain dan sebagainya. Terima kasih. Ya adik-adik, programnya seru kan? Siapa yang mau ikut? Nah, kakak-kakak ini udah bikin jadwalnya dari kelas 1, 2, 3. Baca apa tuh? Agus, baca. Baca apa? Nah, kalau kamu sukanya apa? Baca komik. Weh, baca komik, weh. Nah, ini yang keren. Oh, baca puisi. Oh, weh. Nah, kalian suka apa nih? Baca buku, keren. Adik-adik, ada yang mau ditanyakan tidak tentang program kita ini? Apa itu adik-adik? Mana tempatnya? Ada di koridor lantai 2 ya. Nanti jadwalnya akan ditaruh di lantai 2 juga. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan juga ditentukan berdasarkan pilihan atau choice dari siswa. Dengan begitu, siswa merasa memiliki kegiatan untuk bersama. Program Jelita adalah sebuah program kokurikuler sekolah di bidang literasi dan aksi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah sebagai upaya untuk menumbuhkan budi pekerti siswa, agar siswa memiliki budaya membaca, menulis, bercerita, dan lebih percaya diri untuk menunjukkan potensi yang dimiliki. Program ini diharapkan dapat membantu siswa untuk bisa memahami pengetahuan atau konsep literasi dengan mudah sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Untuk kegiatan literasi, siswa diberikan kebebasan memilih jenis buku yang ingin mereka baca, dan Kader Jelita akan menemani teman-temannya yang belajar membaca. Siswa juga diberi kebebasan untuk membuat karya berupa puisi, pantun, gambar, dan hasil karya lainnya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Reza Salwekori atau bisa dipanggil Tasya. Dan ini adalah teman kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Rama Rasa Siro. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan panggilan Karcel. Sekolah kita mempunyai program baru yaitu yang bernama Jelita, Jendela Literasi dan Aksi. Kak Syah, ini kita mau dongeng apa ya? Oh iya, hari ini kita mau mendongeng legenda Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan Barat yang ditulis oleh Dian. Pada suatu hari, hiduplah seorang janda tua dan anaknya yang cantik jelita dan sangat manja yang bernama Danu. Tetapi sayangnya dia
waktu ibunya bekerja. Kerjanya hanya bersolek di depan cermin dan memamerkan kecantikannya. Pada suatu hari, Dani meminta ibunya untuk dibelikan baju baru. Ampuni aku, Bu. Semuanya sudah terlambat. Ibu Dani hanya bisa menangis dan mengutuk batu. Adik-adik, ada yang tahu nggak pesan moral dari cerita tadi? Apa? Ada yang tahu lagi nggak nih? Apa? Tidak boleh melawan orang tua. Ya benar sekali, berarti dari tadi kalian mendengarkan cerita Kak Cel. Kan pinter-pinter banget deh. Jadi pesan moral dari cerita tadi, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita. Sekian cerita dari Kak Cel dan Kak Syah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Halo Kak. Maka namanya Anda. Maka adalah pada jendela literasi dan aksi. Hari ini kakak akan mengajarkan membaca ya adik-adik. Pertama, kamu namanya siapa? Dari kelas 2. Kamu namanya siapa? Kelas 2. Kalian sudah belajar membaca? Oke, kakak. Baik adik-adik, sekian dulu ya belajar membaca hari ini. Kalau kalian ingin membaca dengan banyak, kalian baca seterusnya di rumah atau di sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan literasi ini juga diisi dengan menonton video seperti film tutorial dan presentasi visual animasi. Ini adalah cara membuat siswa tertarik untuk membaca teks tentang topik tertentu. Para siswa akan lebih mudah memahami makna dari apa yang dijelaskan melalui bayangan visual melalui video. Program literasi ini juga diisi dengan kegiatan mendongeng. Mendongeng merupakan salah satu bentuk edukasi dan tahap awal pengenalan dunia literasi pada siswa. Salah satu jenis dongeng yang sering digunakan adalah cerita rakyat, karena cerita rakyat umumnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang membangkitkan dari imajinasi siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitas dan kecerdasannya. Program Jelita juga merupakan wadah bagi para siswa yang gemar menyanyi dan mengajak semua siswa untuk lebih mencintai lagu-lagu wajib nasional. Program Jelita ini menjadi wadah berkreasi dan berinovasi bagi siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan yang rutin dan berkelanjutan dari program ini diharapkan dapat berdampak pada murid dalam hal meningkatkan minat dan bakat serta jiwa kepemimpinan dan juga kepedulian akan literasi dan membuahkan hasil yang maksimal. Perasaan saya saat merencanakan aksi nyata yang berdampak pada murid ini adalah merasa senang, bersyukur, terharu, dan juga ada kekhawatiran mungkin atau tidak program ini bisa membuahkan hasil dalam kurun waktu yang singkat ini. Karena program ini tidak hanya melibatkan saya saja sebagai seorang guru, tetapi melibatkan siswa secara langsung dalam hal kepekaan, kepedulian sosial, kepemimpinan, kemampuan literasi pada program yang telah dibuat dengan kerangka bagja dan pengelolaan aset serta pemberdayaan murid berdasarkan student agency ini. Sedangkan pembelajaran yang saya dapatkan dari pelaksanaan aksi nyata ini yaitu saya dapat menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid dengan tahapan bagja, dan dapat terlaksananya program tersebut perlu adanya kolaborasi yang baik tentunya dengan kepala sekolah, rekan guru yang lain, dan semua warga sekolah.
Rencana perbaikan ke depan yaitu melebarkan program Jelita untuk menjangkau semua siswa di SDN Tugu Utara 17 Pagi. Karena permasalahan literasi cukup banyak ya, tidak hanya terbatas di kelas rendah semata, melainkan pasti juga ada di kelas-kelas tinggi. Program jangka panjang Jelita yaitu dalam 1 tahun sekali Jelita akan mengadakan gelar unjuk bakat bagi semua siswa. Mereka bisa menunjukkan kemampuan literasinya, bisa berupa membaca cerita, mendongeng, menyanyi, menggambar, atau mewarnai, membaca puisi, dan sebagainya. Secara teknis, kader Jelita bersama wali kelas akan melakukan seleksi dan setiap kelas akan dipilih 2 siswa untuk lanjut menunjukkan aksi literasinya di panggung literasi sekolah. Selanjutnya saya akan terus melibatkan semua stakeholder terkait, dalam hal ini semua warga sekolah beserta orang tua siswa, sehingga siswa tidak hanya terpantau saat di sekolah, tetapi besar harapan siswa juga terpantau kemampuan literasi saat bersama keluarga di rumah. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam literasi.